杜医生啊，你要坚持住啊！挺不住，你在干嘛？大哥，你是三长老的孙子。我说，不想骑马。竟缠入至此。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah donghua baru yang berjudul Ni Tian Si Sen. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah pertempuran yang terjadi pada sebuah lembah. Diperlihatkan tujuan dari peperangan ini yakni hanya menyerang seorang pemuda yang kini memiliki sebuah mutiara ajaib yang menjadi rebutan dari semua orang. Bisa dilihat penyerangan ini tidaklah sederhana. Di sana sebuah sekte menyerang pemuda bernama Yunce dengan jumlah prajurit yang tidak sedikit. Kemudian di saat kritis Yunce menggunakan mutiaranya untuk melakukan penyerangan pada musuhnya. Alhasil terciptalah sebuah ledakan hingga muncullah sebuah kekuatan yang secara langsung menargetkan semua prajurit yang ada di sana. Seorang tetua segera menyuruh anak buahnya untuk segera mengeluarkan teknik pertahanan. Tapi meski begitu tetap saja serangan dari mutiara itu memanglah luar biasa. Bisa dilihat meskipun semua prajurit telah mengeluarkan formasi pertahanannya, mereka tetap saja merasakan kesakitan yang tidak tertahankan. Bahkan ada formasi ini juga nggak mampu menahan serangan ganas dari artefak mutiara. Beruntung di sana ada seorang tetua yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada mereka. Jadinya ia segera mengeluarkan daukinya untuk menyapu bersih serangan tersebut. Di sana seorang prajurit merasa pesimis mereka tidak akan mungkin mampu melawan kekuatan mutiara tersebut. Namun sang tetua masih tetap kekeh karena mereka ini sudah 3 hari lamanya. Mereka melakukan pertempuran ini yang jelas saja mereka tidak boleh mundur. Sebuah ledakan kembali muncul. Di sana juga terlihat Yunce yang kembali melakukan pertarungannya. Semua prajurit tangkung terus berdatangan. Awalnya semua prajurit di sana berhasil Yunce sapu bersih. Namun karena banyak prajurit yang datang serta energi spiritual Yunce yang perlahan habis membuat ia pun menjadi kewalahan. Meskipun ia terlihat sesekali menggunakan batu mutiaranya, tapi pada akhirnya ia pun terpojok hingga akhirnya salah satu prajurit berhasil menusuk badannya. Perlu diketahui guys, kalau kekuatan dari mutiara itu ternyata sangat menggiurkan. Diceritakan batu ini merupakan harta karun terbesar di dunia bela diri. Yakni selain mengandung kekuatan spiritual yang cukup tinggi, batu ini juga memiliki kelebihan mampu menetralkan semua racun hingga mampu membantai semua master bela diri terdahulu. Oleh karena itu, batu ini diberikan langsung oleh gurunya untuk dirinya bisa melakukan penyelamatan bagi semua manusia. Jadi diceritakan sebelum pertarungan ini, Yun Chen mendapat sebuah pesan dari sang guru nih agar selalu menjaga batu ini dan menggunakannya dalam kebaikan. Pada saat ini, kita juga diperlihatkan sosok guru dari Yunce yang merupakan seorang dokter dan juga dia telah melakukan kebaikan dengan menyelamatkan semua manusia. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi nih, di mana sang guru akhirnya terbantai oleh para monster. Bahkan selain gurunya kekasih dari Yunce dikabarkan juga telah tewas. Di akhir kehidupannya, Yunce kemudian bertekad kalau dia ingin melakukan balas dendam pada semua musuh gurunya. Segera ia pun bergerak menuju ke atas langit dan meledakkan batu mutiaranya. Seketika semua prajurit pun tewas dan kini menyisakan Yunce yang berdiri kokoh. Matanya juga tertutup. Seorang tetua yang baru datang tentu merasa kaget dan mulai mengecek situasi dan juga Yunce. Salah satu dari prajurit mencoba mengambil batu mutiara dari tangannya, namun apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba Yunce terbangun dan ternyata dia masih hidup. Seorang tetua langsung saja menuduh Yunce ini adalah orang yang kejam karena telah melakukan pembunuhan pada semua prajuritnya. Namun ia bilang selama Yunce mau memberikan batu mutiaranya, maka semua permasalahan ini akan ia lupakan. Mendengar akan hal itu Yunce tertawa keras. Tentu tawaran tetua ini jelas ia menolaknya dan segera bergerak untuk menyerangnya. Tapi tiba-tiba di saat Yunce bergerak, seketika ia pun terjatuh yang mereka menduga kalau energi Yunce memanglah sudah habis. Semua orang merasa senang dan seketika mengepungnya. Dan ya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Yunce malah melompat ke arah jurang yang jelas itu adalah bunuh diri. Tentu ini bukanlah akhir dari perjalanannya guys. Yang jelas ini adalah awal bagi nantinya Yunce akan membalikan keadaannya. Seketika saja kalungnya bercahaya dan sebuah portal pun muncul dan ia juga memasukinya. Ya sudah kita duga kalau Yunce ini kembali ke masa lalu. Dia tiba-tiba berada di tempat tidur yang juga mendengar suara dari Xiao Lingxi yang merupakan bibinya. Dia terus memanggilnya. Sontak saja setelah terbangun Yunce menjadi kaget terkejut. Ia merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Dikatakan menurut bibinya, hari ini adalah hari pernikahannya dengan Xiao Qingyu. Akhirnya mengetahui Yunce sudah terbangun, bibinya pun segera pergi untuk memberitahukan hal ini kepada kakeknya. Semua orang terdengar menggosipinya karena di saat ini patria keluarga Xiao itu telah mengeluarkan berbagai cara hingga semua harta hanya untuk menyembuhkan sampah seperti Yunce. Tentu mendengar itu Xiao Ce tidak terima. Ia kemudian mencoba mengeluarkan kekuatannya, tapi benar saja, semua kekuatannya telah menghilang.
Dan di sana ia juga tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dari tubuhnya. Tapi seketika ia teringat kembali dengan barang berharga miliknya yang adalah batu mutiara. Yunce segera memasuki alam bawah sadarnya untuk mengingat semua kisah tentang dirinya. Kita diperlihatkan sebuah kisah yang menampilkan identitas dirinya yang adalah Xiao Ce dalam kehidupan kali ini. Dia terlahir dari darah tidak berguna dan tidak bisa mengembangkan tubuh fisik. Di kehidupannya ini terlihat sangatlah mengerikan yang bahkan semua orang meninggalkannya dan hanya kakek dan bibinya saja yang selalu ada di sampingnya. Sampai pada akhirnya di hari pernikahannya ia malah terkena racun, yang untung saja ia diselamatkan oleh batu mutiara racun surgawi. Sang kakek kemudian menanyakan mengapa Xiao Ce ini pingsan. Bibinya tentu merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi pada Xiao Ce. Dia hanya memberikan bubur tapi entah kenapa Xiao Ce ini malah langsung pingsan yang Mimin kira di dalam bubur tersebut itu sudah tersimpan sebuah racun yang dimaksudkan untuk membantai Xiao Ce. Meski begitu Xiao Ce saat ini sudah kembali bangun dan dia bertekad untuk selalu bersama dengan kakek dan juga bibinya. Akhirnya karena waktu mulai sore sang kakek pun segera pergi untuk menyiapkan pernikahannya. Akhirnya, tak lama dari itu, seorang prajurit memanggil Xiao Ce untuk segera bersiap karena rombongan keluarga Xiao sudah akan segera berangkat. Terlihat semua prajurit sudah bersiap, serta di sana juga muncul Xiao Hong yang merupakan paman dari Xiao Ce. Tidak lama dari itu muncullah Xiao Ce yang juga sudah bersiap untuk pergi. Namun semua prajurit beserta pamannya terkejut dikala Xiao Ce malah memutuskan untuk menunggangi seekor kuda dalam perjalanannya. Awalnya pamannya mencoba menghentikannya, tapi Xiao Ce tetap kekeh dan inilah yang terjadi. Ia pun terjatuh dan tak menyangka kalau kekuatannya ini memanglah terlalu lemah. Di saat yang sama juga muncul seorang pemuda bernama Xiao Long. Dia membantu Xiao Ce untuk berdiri. Di saat memegang tangannya, Xiao Ce merasakan pada tubuhnya terdapat sebuah kekuatan yang tidak sederhana, bahkan ia merasakan adanya sebuah kecurigaan dari dirinya. Di samping itu juga diperlihatkan satu pemuda lagi yang bernama Xiao Yang. Dia menyarankan Xiao Ce untuk tidak menunggangi kuda yang memiliki kekuatan di tingkat tinggi, karena kekuatan Xiao Ce masihlah lemah. Ia meminta agar Xiao Ce masuk ke dalam kereta saja, tapi dia tetap kekeh karena seperti itu. Jadinya Xiao Long kemudian memberikan satu ekor kuda biasa. Jika memang Xiao Ce ingin menunggangi kuda. Alhasil mereka pun pergi dan perjalanan pun dimulai. Setelah pergi, akhirnya kecurigaan itu Xiao Ce katakan, di mana ia langsung mengira bahwa yang telah meracuninya pasti saja Xiao Long. Benar saja setelah kepergiannya terlihat Xiao Long langsung marah kepada Xiao Yang karena tidak becus untuk meracuni Xiao Ce. Ternyata Xiao Long itu sangatlah iri dengan Xiao Ce yang malah menikahi gadis tercantik di kota ini. Jadinya ia setekad pola menggagalkan pernikahannya dengan meracuninya. Scene berpindah di dalam kota, semua orang terlihat antusias menyambut rombongan dari keluarga Xiao. Perlahan penggosipan pun terjadi, yang mana mereka tahu betul Xiao Ce ini adalah seorang pecundang yang tidak memiliki kekuatan. Selain dari menggibahinya, ada juga orang yang menggosipkan keluarganya. Di salah penggosipan itu seketika muncullah seekor monster yang sedang mengamuk. Tentu semua orang begitupun dengan Xiao Ce mereka menjadi sangat panik. Beruntung di sana ada Paman Hong yang sigap menyerang monster itu. Ternyata monster ini adalah hewan milik Mo Wen. Ia meminta maaf karena monsternya telah melakukan kekacauan di hari pernikahan Tuan Muda Xiao. Dia mengatakan kalau dia tidak menyangka hewannya ini malah tiba-tiba mengamuk di saat ini. Ternyata dia ini tengah mencoba menghentikan pernikahan ini karena ia tidak mau pujaan hatinya alias King Yu menikah dengan orang lain. Dan benar saja bahkan dia sendiri sampai mengatakan kalau saja Xiao Ce mampu mengalahkan monsternya, maka dia akan mendukung pernikahannya dan tak akan mengganggunya. Tapi Paman Hong enggak terima, ia kemudian kembali meminta Yuan untuk segera menyingkir. Namun Xiao Ce menghentikannya. Dia mengatakan akan mengikuti permintaan Yuan. Xiao Ce perlahan bergerak mendekat ke arah monster tersebut. Semua orang penasaran siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Sangat mengejutkan dan sangat mengagetkan. Monster yang tadinya arogan tiba-tiba menjadi ketakutan hingga menurutinya setelah Xiao Ce mengeluarkan haki rajanya. Tak ingin monsternya terus mundur, maka dari itu Xiao Yang mengendalinya dengan kekuatan dan inilah yang terjadi. Cerita kembali dilanjutkan, yakni memperlihatkan situasi yang terjadi pada perjalanan Xiao Ce. Yang mana terlihat Xiao Ce akan diserang oleh monster tersebut. Beruntungnya, di saat terakhirnya, tiba-tiba muncul seorang praktisi yang langsung menghentikan monster tersebut. Ternyata itu adalah Xiao Yuanba alias adik dari calon istri Xiao Ce. Dengan menggunakan satu tangannya, si monster gajah auto terbang. Setelah Yuanba melihat ke arah Xiao Ce, dia begitu senang hingga memeluknya dengan sangat erat. Selain itu, Yuanba juga mengangkat Xiao Ce dan ingin mengantarnya untuk segera menikahi kakaknya. Ya, dia tidak hanya menggendong Xiao Ce saja, melainkan dengan kudanya. Tentu perbuatan Yuan barusan jelas tidaklah termaafkan. Yang pasti Yuanba pun juga menendangnya sampai ke atas langit. Singkat cerita, pernikahan pun telah selesai dan waktu pun juga sudah malam.
Para tamu undangan beserta pengantin juga sudah diantar ke tempat masing-masing. Sin kemudian berpindah di tempatnya tetua ketiga. Ia didatangi oleh anggota keluarga Xiao yang adalah Xiao Li. Tentu kedatangannya bukanlah sesuatu yang baik guys. Dia seperti meremehkan tetua ketiga karena pernikahan cucunya yang begitu sangatlah sepi. Tentu tetua ketiga tahu betul Xiao Li ini tengah memancing amarahnya. Tapi hal itu tidak berhasil karena dia akhirnya sadar dan segera mengajaknya untuk pergi dan menghadiri pernikahan cucunya. Namun permintaan itu ditolak. Ia berdalih dirinya tak mengikutinya karena cucunya alias Xiao Yang telah melakukan penerobosan dan dia harus segera melatihnya. Dan akhirnya ia pun pergi. Sin kemudian berpindah di tempatnya Xiao Ce. Terlihat dia seperti tengah mabuk sampai diantar oleh ketiga murid keluarga Xia. Tentu ketiganya meremehkan Xiao Ce karena Xiao Ce ini ternyata sangatlah lemah. Yang sudah jelas tidak pas jika disandingkan dengan istrinya. Ternyata yang barusan diperlihatkan Xiao Ce itu hanyalah sebuah akting. Dia sama sekali tidak mabuk dan semua minuman yang tadi itu telah diserap oleh batu mutiaranya. Dan setelah itu Xiao Ce pun masuk ke dalam kamarnya. Dan benar saja di dalam sudah hadir sang istri yang cantik jelita. Xiao Ce mencoba membuka penghalang dari wajahnya, tapi apa yang terjadi? Tubuhnya membeku akibat serangan dari istrinya yang sangatlah ganas. Awalnya si istri melepaskannya, tapi Xiao Ce kembali ingin membuka penghalang wajahnya. Yang pada akhirnya ia pun terpental serta penghalang wajah istrinya juga terbuka. Di sana sang istri mengatakan kalau memanglah benar meridian dari Xiao Ce itu sudah hancur, membuat ia pun mengatakan Xiao Ce ini pasti saja akan menjadi sampah. Itu karena sebuah meridian tak ada yang sanggup untuk memperbaikinya. Meski begitu Xiao Ce tidaklah takut, ia tentu tahu betul meridian di tubuhnya pasti bisa diperbaiki. Selain dari itu, Xiao Ce juga menjelaskan sedikit tentang kekuatan es istrinya yang terbilang istimewa, di mana jika ingin menguasainya maka orang itu harus memiliki hati yang dingin. Dan selain itu Xiao Ce juga tahu betul teknik yang dibutuhkan istrinya merupakan teknik awan es. Sontak mendengar hal itu sang istri menjadi tak menyangka. Ternyata Xiao Ce yang biasa disebutkan oleh orang-orang itu berbeda jauh. Tentu Xiao Ce menegaskan bakalan ada banyak lagi perbedaan dari omongan orang lain pada dirinya. Jadinya Xiao Ce berencana untuk memberitahukan semuanya kepada istrinya. Tapi sang istri nggak mau jikalau Xiao Ce ini terus mendekatinya. Jadinya ia kembali mengeluarkan kekuatannya dan memperingatkan Xiao Ce untuk tidak mendekatinya. Ternyata alasan istrinya menikahi Xiao Ce itu karena balas budi paman Xiao yang telah menyelamatkan hidupnya. Di mana setelah menikahi Xiao Ce, sang istri akan kembali ke istananya. Di sela obrolan itu sang istri merasakan kalau di sana ada yang mengintip. Segera Xiao Ce memadamkan lampunya. Dan itu ternyata adalah Xiao Yang. Jelas pasti saja dia disuruh oleh kakaknya untuk mematahi Xiao Ce. Di sana dia hanyalah ingin kalau Xiao Qingyu itu menjadi miliknya. Dan tentu saja dia akan melakukan pergerakan untuk menghancurkan Xiao Ce. Xin kemudian kembali ke kamarnya Xiao Ce. Dia kembali mencoba mendekatinya, tapi beberapa kali dia dihentikan oleh sang istri. Bahkan dia sendiri disuruh sang istri agar Xiao Ce ini tidur di lantai saja. Sampai akhirnya Xiao Ce pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana. 你去冰云仙宫之后，如果就此绝后怎么办？对了，老婆，冷静，冷静，不要随地大小便。 Tapi di saat itu tiba-tiba sebuah ledakan pun terjadi. Tentu Xiao Ce yang penasaran kemudian bergerak dan ingin melihatnya. Di dalam kamar, Qingyu tiba-tiba ada sebuah cahaya pun muncul. Terdengar cahaya itu memanggil Qingyu yang ternyata dia adalah gurunya. Sang guru mengatakan kalau saat ini muridnya harus segera kembali ke Projen Immortal. Namun Qingyu meminta agar gurunya membiarkan waktu sebentar saja, yakni sekitar 1 bulan lagi. Di mana ia takut kalau hari ini pergi, Xiao Ce akan mendapatkan ejekan yang mengerikan. Diketahui gurunya ini bernama Su Yueli. Awalnya sang guru memuji tindakan Qingyu. Namun di sana sang guru juga mengingatkan yakni setelah memasuki Projen Immortal, Qingyu haruslah membuang semua perasaan tersebut. Yang pada akhirnya sang guru pun menyetujuinya dan dia akan kembali setelah 1 bulan lagi. Xin kemudian berpindah di tempat Xiao Ce. Dia mendiri ke sana kemari mencari asal muasal dari ledakan tadi. Dia juga merasa terkejut dikala batu mutiaranya tiba-tiba bereaksi. Yang pada akhirnya Xiao Ce mencoba mencarinya dengan memindai menggunakan batu mutiaranya. Alhasil dia kemudian menemukan adanya sebuah tanaman yang terbilang langka, yakni rumput penyembunyi bintang. Dia tak menyangka di tempat ini ternyata ada sebuah bahan yang sangatlah langka. Segera Xiao Ce mengambilnya. Xiao Ce kemudian kembali melihat semua area di sana sampai akhirnya ia menemukan adanya seorang gadis yang tergeletak yang juga di tubuhnya ada semacam aura hitam. Diketahui nama wanita ini adalah si Jasmine. Xiao Ce segera menghampirinya dan mencoba untuk membangunkannya. Tapi naas dikala menyentuhnya seketika tubuh Xiao Ce mendadak tak bisa digerakkan akibat aura hitam yang kini telah berpindah ke dalam tubuhnya. Semua tubuhnya tak bisa digerakkan sampai akhirnya Xiao Ce meledakkan batu mutiaranya. Di sana barulah si Jasmine pun bangkit, bahkan ia langsung merasakan adanya batu mutiara di tubuh Xiao Ce. Jadinya tak basa-basi lagi Jasmine segera menggigit tangan Xiao Ce. Ternyata si Jasmine berencana menghilangkan semua racun di tubuhnya dengan menyerap darah Xiao Ce. Yang pada akhirnya tubuhnya tiba-tiba meledak hingga ia pun juga seketika masuk ke dalam ruangan hampa Xiao Ce.
Tentu melihat ini Xiao Zhe menjadi kebingungan dong. Kenapa batu mutiaranya mengizinkan si Jasmine memasuki alam bawah sadarnya? Xiao Zhe mengira-ngira kalau itu semua diakibatkan si Jasmine yang menyerap darah dirinya. Namun naas Xiao Zhe menyayangkan si Jasmine telah terkena racun aneh, jadinya ia tak tahu kapankah ia akan terbangun. Di saat yang sama Xiao Yu kembali tersadar setelah dia dipanggil bibinya. Tentu bibinya merasa bingung yo. Kenapa Xiao Zhe ini malah berada di tempat ini? 跑出荒山野外干什么来了？ Bibinya mengira apakah Xiao Zhe ini telah diusir oleh istrinya. Jika itu benar, ia bahkan berencana untuk memarahi Qiu. Namun Xiao Zhe menyangkalnya dan mengatakan keberadaannya di tempat ini hanyalah ingin melihat bintang yang indah malam ini. Beruntung bibinya percaya akan hal itu, membuat mereka pun terus mengobrol hingga mengingat semua momen yang mereka di saat semua anggota keluarganya masih ada. Tentu hari ini sangat berbeda, yang dimana momen seperti itu tidak akan pernah terulang. Meski begitu Xiao Zhe tetap bertekad selama ada bibi dan kakeknya. Ia berjanji kalau dirinya akan selalu melindunginya. Di sela obrolan itu, ada yang mengintip guys. Ternyata itu adalah King Yu yang setelah pembicaraan selesai ia pun pergi. Bahkan dia sampai memberikan selimut kepada Xiao Zhe. Membuat di pagi hari Xiao Zhe sangatlah bingung kenapa selimut ini kok ada di sini. Tentu ia langsung mengira kalau ini pastilah ulah istrinya. Singkat cerita waktu pun berlalu. Xiao Zhe kemudian mengajak istrinya untuk bertemu dengan kakeknya. Alhasil King Yu siap dan mereka pun pergi ke kediaman kakeknya. 走吧。 Di sana, sang kakek berterima kasih kepada King Yu karena telah bersedia untuk menikah dengan Xiao Zhe. Si kakek merasa tak enak hati karena dengan pernikahan dia telah menyusahkannya. Namun meski begitu, si kakek berjanji dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas kebaikan King Yu dan juga ayahnya. Namun di sana kembali Xiao Zhe memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Yang seperti biasa ia kembali dibekukan istrinya. 老婆， Setelah itu ketika mereka sudah di dalam kamar, sang istri kembali membekukan Xiao Zhe. Ia memperingatkan kalau saja Xiao Zhe berbuat seperti tadi, maka dia akan memotong tangannya. Namun Xiao Zhe ini tidak pernah kapok. Ia terus saja mendekati istrinya yang bahkan kali ini dia barulah serius. Di mana ia kemudian menjelaskan masalah yang terjadi pada pelatihan istrinya, yakni setelah memegang tangannya tadi. Sontak mendengar itu si King Yu menjadi kaget kok Xiao Zhe ini bisa tahu ya. 你怎么知道？ 你就说我说的对不对？ Bahkan ada satu ungkapan yang sampai membuat King Yu menjadi antusias, yakni Xiao Zhe mengatakan kalau dia bisa menyembuhkan masalah istrinya. 都要比其他宗门多1/3呀！ 如果再敢说我失误， 如果我能治好你呢？ Langsung saja Xiao Zhe segera maju dan mencoba menyembuhkannya dengan tusukan akupuntur. Dan benar saja selain menyembuhkannya, Xiao Zhe juga telah mempercepat pelatihan kultivasi istrinya menjadi 3 kali lipat. 不要动女身， 天学到了如此灵术的术， 并且感受一下。 果然比之前快了3倍。 Namun ada satu lagi yang perlu disembuhkan Xiao Zhe, yaitu penumpukan energi yang membuat semua meridiannya tersumbat. Namun untuk menyembuhkannya, Xiao Zhe diharuskan menusukkan semua jarumnya pada seluruh tubuhnya. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.